Bu Agustin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita ketemu lagi. Apa kabar kalian? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sudah hadir semua nih. Masih ada yang di luar tidak? Sudah ya, kelihatannya sudah semua nih. Ya, alhamdulillah. Kalian sehat semua, bisa hadir. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini, melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita mulai, biasa Ibu absen dulu ya. Ngecek Ya, Bu. absensi kalian. Yang dipanggil jawab ya. Arif Abu, ada tidak? Tadi kelihatan. Ada ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Dewi, mana Dewi? Ada Bu, hadir Bu. Oh, alhamdulillah. Eli. Hadir Bu. Oh, alhamdulillah. Endra tadi Bu lihat. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Hadijah ada tidak? Ada Bu. Oh, alhamdulillah Hadijah. Sriningsih, mana ya Sriningsih? Dalam Bu. Alhamdulillah hadir ya. Rina. Rin, dengar nggak? Rina adakah di situ? Mungkin lagi. Oh, ada. Alhamdulillah. Ujang mana Ujang? Ujang lagi cari sinyal, Bu. Ujang? Oh, cari Ujang, sinyal. Iya, Bu. Oh, iya. Sinyalnya kurang bagus ya. Iya. Baik. Nur. Iya Ibu, hadir. Nur nih, Nur Faiz. Suaranya kencang. Iya. Alhamdulillah. Yang terakhir ketua kelas kita, Yuda. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Yuda, bisa minta dibantu kita berdoa sebelum mulai ya. Iya, Bu. Silakan Yuda. Iya. Marilah teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Sudah, Bu? Terima kasih Yuda yang sudah memimpin doanya. Kita bersama-sama mudah-mudahan diawali dengan doa. Pelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti ya. Amin. Ibu selalu mengingatkan kalian selalu menjaga kebersihan kelas ya. Bukan hanya kelas, jaga kebersihan di kalian juga ya kan. Kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Nah, review materi sebelumnya dulu. Masih ada yang ingat materi sebelumnya tentang apa yo? Iya Ibu, saya Ibu. Bu. Iya, Nur. Ya, materi kemarin tentang analisis peluang usaha Bu. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat ya. Baik, tentang analisis peluang usaha. Nah, sekarang kita akan maju ke materi berikutnya ya. Bentar, Ibu tayangkan PowerPoint-nya. Ibu share dulu ya. Iya Bu. Sabar ya. Bentar kok. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau pertemuan yang lalu tentang analisis peluang usaha, sekarang pertemuan kali ini tentang administrasi usaha ya. Di sini ada tujuan yang kita di slideshow aja ya. Lebih jelas. Nah, ini kompetensi dasar materi kali ini ya. Ini indikator pencapaian. Sebentar, ini kok error ya. Sebentar, ini salah. Tidak usah slideshow deh. Salah ini ngeset. Mohon maaf ya, anak ya.
Nah, ini kompetensi dasarnya menerapkan ke dokumen administrasi usaha dan membuat dokumen usaha. Nah, ini indikator pencapaiannya. Jadi, dalam pelajaran kali ini, pertemuan kali ini, dengan metodenya discovery learning, ya, kalian nanti akan Ibu ajak untuk diskusi, yang menggali informasi beserta kelompok. Nanti Ibu akan bagi kelompok kecilnya, ya. Baik, sebentar. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ya, tentang administrasi usaha, Ibu ingin memberikan satu pertanyaan di awal, ya. Dan silakan kalian bergantian untuk menjawab, ya. Yang boleh angkat tangan atau langsung menyebutkan nama, ya. Pertanyaan di awal yaitu, seberapa pentingkah sebuah usaha melakukan kegiatan administrasi? Ya, silakan. Ada yang bisa memberikan tanggapan, masukan, jawaban? Silakan. Saya Bu. Ya. Silakan. Sangat penting, Bu, agar kegiatan usaha tersebut lebih terarah dan mudah dalam pemantauan atau evaluasinya. Ya, betul. Ada lagi yang lain yang mau memberikan masukan tambahan? Yang lain? Arif? Yuda? Eli? Ada yang mau menambahkan? Ya. Seberapa pentingkah sebuah usaha melakukan kegiatan administrasi usaha? Saya, Bu. Iya, silakan. Sangat penting, Bu. Karena dalam melaksanakan atau mengoperasionalkan sebuah usaha, maka segala sesuatunya harus dikelola dengan baik dan rapi. Itu, Bu, menurut saya. Ya, jadi intinya, makasih ya Yuda ya. Intinya untuk efektif dan efisiensi, keuntungan untuk kita semua, ya. Baik, kita lanjut untuk berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, Ibu akan menayangkan salah satu video. Nih, video yang menurut Ibu cukup bagus ya. Coba Ibu lihat dulu videonya. Sebentar ya, ininya di stop dulu. Wah, ini karena apa ini? Sebentar. Sharingnya diganti dengan, sebentar. Kita lihat video tentang, bentar ya. Kendala teknis. Baik, mudah-mudahan bisa nih ditayangkan di sini ya. Ini videonya. Nah, ini sudah terlihat anak-anak? Sudah. Ya, kita Sudah, simak Bu. ya, tapi ini dipercepat ya. Lebih efektif. Ini tentang administrasi kelompok tani, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini ternyata. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak ada, tidak terdengar. Oh, suaranya kurang kencang. Iya, Bu. Sebentar, suaranya kurang kencang ternyata ya. Tapi di sini udah maksimum. Sebentar, coba Ibu set dulu suaranya supaya lebih kencang. Dengaran? Udah? Nah, kita ambil intinya aja video. Ini administrasi dilakukan oleh tani ya. Ini buku-buku yang digunakan. Ini yang digunakan ya untuk administrasi mereka. Jadi mereka juga kelompok tani
punya administrasi. Lanjut. Nanti ini linknya sudah Ibu bagikan ya di grup WhatsApp. Kalian bisa simak lebih lagi bagaimana mereka melakukan administrasi. Ya, mungkin cukup sekian videonya yang Ibu tayangkan ya. Paling tidak kalian punya gambaran setiap lapisan masyarakat, kelompok tani pun mereka melakukan kegiatan administrasi ya. Baik, kita lanjut ke PowerPoint yang tadi ya. Sip. Nah, kita kembali ke materi unsur-unsur administrasi. Ke administrasi usaha kali ini yang akan dibahas adalah tentang pengertian ya, pengertian administrasi. Terus di sini kita lihat juga ada unsur-unsurnya administrasi, ada juga ciri-ciri ya, fungsi ya. Nah, baik, kita Ibu akan sampaikan sedikit karena ini materi Ibu juga share di PowerPoint di WhatsApp group ya, supaya kalian bisa menyimak kapan saja untuk lebih bisa memahami. Nah, di sini ada pengertian administrasi. Ini konsep ya, peta konsepnya. Administrasi, unsur administrasi itu ada kelompok orang kerjasama, dan bisa belajar lagi ini sampai ada pemanfaatan berbagai sumber ya. Nah, ini juga dalam PowerPoint ini Ibu tayangkan ada video administrasi perkantoran. Kalau tadi administrasi kelompok tani, kalau ini bagaimana administrasi perkantoran ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya, bisa kalian lihat lebih sama lagi. Ada suaranya tidak? Tidak ada, Bu, suaranya. Tidak ada, Bu. Di Ibu ada ya. Nanti kalian bisa lihat di WhatsApp yang Ibu kirim ya. Nah, itu akan lebih Ya, Bu. terdengar. Gambarnya ada ya? Gambarnya ada, Bu. Gambarnya ada, Bu. Gambarnya wanita cantik. Iya. Iya deh, langsung Abu, Ujang, nih sama Yuda langsung deh. Iya, kayak ibu itu, Bu. Perempuan ya, perempuan. Baik, kita lanjut ke pengertian administrasi. Banyak pengertian administrasi kalau kita cari di Google ya, itu banyak sekali. Paling tidak, ini kegiatan administrasi itu pengertiannya bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Nah, kalau kita dengar administrasi biasanya pasti suka teringatnya itu kegiatan tata usaha ya, surat menyurat, pembukuan dan lain sebagainya. Ya, itu tidak salah karena itu masuk dalam kegiatan administrasi. Nah, ini para ahli pun banyak yang mengungkapkan bagaimana pengertian administrasi. Berikutnya tentang unsur-unsur administrasi ya. Unsur-unsur administrasi ini ada pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan perwakilan. Nah, di slide berikutnya Ibu berikan pemaparan sedikit tentang unsur-unsur administrasi tadi ya. Kita lihat ini. Kalian bisa lihat. Baik. Ini yang tadi Ibu sampaikan penjabarannya. Kurang lebih penjabarannya seperti ini ya. Nah, ini tentang kepegawaian ya. Kalau kita punya usaha, kita punya pegawai. Nah, ini kurang lebih mengelola kepegawaian itu seperti apa ya.
Jadi kepegawaian itu pasti masuk dalam unsur-unsur kegiatan administrasi usaha yang harus diadministrasikan. Ini keuangan, biasanya keuangan, administrasi keuangan itu terpisah karena ini sensitif, yang berkaitan dengan uang biasanya sangat sensitif ya. Begitupun penghitungannya sangat rumit dan memerlukan ketelitian yang lebih. Ada pembekalan ini kaitannya dengan pengadaan barang, penyimpanan dan penyingkiran ya. Ini yang tadi Ibu sampaikan tata usaha. Ya, kalau di sekolah kita ini kan ada tata usaha itu yang memfasilitasi segala sesuatu bentuk, misalnya siswa, terus masalah keuangan, absensi dan sebagainya ya, itu tata usaha. Ini hubungan masyarakat ya, public relation. Nah, itu unsur-unsurnya, dan berikutnya tentang ciri-ciri administrasi. Ini ada ciri-ciri administrasi. Tadi dari pengertian tadi kita bisa simpulkan ciri-ciri administrasi itu apa saja ya. Terdapat pemimpin, bimbingan, ada tujuan yang jelas. Segala sesuatu pasti harus ada tujuan yang jelas supaya kita lebih terarah ya, efektif dan efisien. Ada kelompok orang ya, kelompok manusia, nah, biasanya 2 atau lebih, ada hubungan kerjasama pastinya ya, dan ada usahanya atau proses kerjanya, kegiatannya. Nah, di sini berikutnya tentang fungsi administrasi usaha. Planning. Bu, permisi. Iya. Kenapa Izinkan sayang? Bu, saya ngantuk. Oh, kok ngantuk? Cuci muka dulu ya, nggak pakai lama ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama, segera kembali. Kita lanjut. Fungsi administrasi usaha, ada planning, perencanaan, organizing, penyusunan ya. Ada koordinasi, reporting, ini pelaporan. Nah, di sini juga ada budgeting, penyusunan anggaran ya. Penempatan dan pengarahan atau bimbingan. Nah, sekarang tujuan administrasi, kalau tadi fungsi administrasi, sekarang tujuannya. Untuk apa sih dilakukannya administrasi usaha itu, diadakannya kegiatan administrasi usaha itu? Jadi ini kurang lebih sebetulnya tujuannya banyak yang bisa menyampaikan ya pendapat, tapi kurang lebih disimpulkan ini bisa mengetahui posisi keuangan suatu usaha dalam suatu periode. Ya, jadi kita bisa melihat dengan adanya administrasi itu posisi keuangan bisa kelihatan, mengetahui keuntungan dan kerugian usahanya dalam satu periode, mengetahui maju mundurnya usaha yang dijalankan, dan mengetahui persediaan awal dan akhirnya barang produk yang dijualnya. Jadi kondisi posisi akhir ya. Nah, Ibu sudah memberikan LKPD ya pada kalian. Coba itu kurang lebih materi yang Ibu sampaikan secara singkat. Kalian juga bisa membukanya kembali di WhatsApp grup yang sudah Ibu bagikan. Dan sekarang giliran kalian untuk diskusi. Ibu bagi dulu ya kelompoknya, masing-masing berdua saja deh ya. Coba Nur sama Eli ya. Ya, Bu. Yuda sama Ujang. Ya, Bu. Indra dengan Haudijah. Siapa yang belum ya? Arif sama Dewi. Ya. Ya, Bu. Terus Sri Ningsi sama Rina. Sri belum, Bu. Iya, sama Bu. Rina ya, barengnya ya. Udah semua terbagi ya? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Alhamdulillah. Kalian harus bisa bekerja sama ya dengan teman-teman kalian. Nah, di LKPD itu yang Ibu sudah bagikan, kalian bisa lihat di situ ada tugas diskusi kelompok ya. Silakan kalian diskusikan ya. Dan dari pertanyaan yang Ibu sampaikan ini ada Ibu kasih lihat ya di sini. Pertanyaan yang pertama ini ada pihak-pihak yang menjalankan administrasi itu ada manajer, ada administrator, ada staff ya, ada pekerja.
Coba jelaskan tentang pihak-pihak menjalankan administrasi yang terlihat pada gambar itu. Itu nomor 1 ya. Ibu yakin walaupun pertanyaan sama, masing-masing punya pemikiran yang berbeda, cara penyampaian yang berbeda ya. Yang kedua, soal tugas yang kedua yaitu ini kaitannya dengan teknologi sekarang yang makin pesat ya, makin canggih. Nah, di sini gambar ini ada laptop, wah ada internet, itu menggambarkan kita bisa mencakup seluruh dunia. Ya. Ini memperlihatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Bu, nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Iya. Gambarnya kelihatan? Yang lain bagaimana? Tulisannya nggak kelihatan. Oh, tulisannya nggak kelihatan. Saya kelihatan. Rabun matanya, Bu. Nanti bisa lihat di LKPD-nya ya, lebih jelas. Oh iya. Ibu lanjut, ini yang pertanyaan kedua. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, di mana kita dapat memperoleh banyak informasi dengan cepat tentang suatu hal. Ya. Nah, yang harus kalian diskusikan adalah bagaimanakah pengelolaan unsur-unsur administrasi dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang yang semakin canggih. Ya, itu yang Ibu minta kalian diskusikan dengan kelompok. Kira-kira berapa menit ya kalian bisa diskusi dan nanti kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Berapa menit? 20 menit? 15 menit? Cukupkah? 20, Bu. Cukup, Bu. 20 maksimum ya, 20. Tapi kalau 20 menit sudah selesai, sudah kumpul lagi, kita langsung presentasikan masing-masing hasil diskusinya ya. Ya, silakan kalian berdiskusi setelah 20 menit nanti kalian kembali bergabung di sini ya. Silakan Ibu tunggu hasilnya. 20 menit ya maksimum. Enggak. Anak-anak, sudah belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ada yang masih belum? Sudah, Bu. Ya, sudah semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ingin tahu hasil kerja diskusi kelompok masing-masing dari 2 pertanyaan yang tadi. Pasti mendapatkan hasil yang berbeda. Walaupun intinya sama, tapi kan cara penyampaian juga berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Ya, baik. Ibu minta kelompoknya Endra dan Hodijah. Boleh menyampaikan hasil diskusinya? Ya, silakan Endra. Ya, iya, Bu. Ini saya menyampaikan jawaban hasil diskusi oleh kelompok kami. Yang pertama, pihak-pihak yang menjalankan administrasi, yaitu ada administrator, orang yang bertugas untuk mengurusi kegiatan administrasi. Bisa juga mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Ada lagi yang kedua adalah manajer. Manajer adalah orang yang memimpin beberapa orang dalam suatu organisasi dalam melakukan kegiatan usaha. Staf atau asisten, yaitu pegawai yang mengurusi semua kegiatan kantor atau pelaksana kegiatan yang ada di kantor. Worker atau pekerja, yaitu seseorang yang bekerja untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemilik usaha. Yang kedua, dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang, akan sangat mempermudah dan mempercepat pengelolaan unsur-unsur administrasi, yaitu pengelolaan organisasi, manajemen, organisasi, kepegawaian, keuangan,
pembekalan, tata usaha, dan hubungan masyarakat, asalkan kita menguasai teknologi tersebut dengan baik. Itu hasil diskusi kelompok kami, Bu Guru. Makasih, bagus sekali Endra ya, Endra sama Khadijah, bagus sekali hasil diskusinya, luar biasa. Coba ya, Ibu ingin dengar dari kelompok yang lain. Kelompoknya siapa dulu ya? Yuda sama Ujang. Coba hasil diskusinya apa? Iya, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu. Dari hasil diskusi kami, saya dengan Ujang, berdasarkan gambar tadi, gambar yang di slide LKPD itu, ya. itu kami menemukan ada empat pihak, ada 4 yang kami tafsirkan. Yang pertama itu ada manajernya. Jadi manajer itu adalah orang atau seseorang yang harus menciptakan orang dalam suatu organisasi dengan latar belakang dan ciri-ciri budaya yang berbeda sesuai dengan teknologi dan tujuan. Kemudian yang kedua itu ada staf atau asisten. Nah, staf atau asisten itu adalah pegawai yang mengurusi semua kegiatan kantor yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor tersebut. Kemudian yang ketiga itu administrator. Nah, untuk administrator ini adalah orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi organisasi. Dalam dunia internet, seorang administrator itu bertugas biasanya untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Kemudian yang terakhir adalah worker atau pekerja, yaitu seseorang yang bekerja dengan menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya. Kemudian nomor 2, itu jawaban kami adalah dengan hadirnya teknologi yang berkembang akan sangat mempermudah dan mempercepat pengelolaan unsur-unsur administrasi seperti pengelolaan organisasi, kemudian kepegawaian, manajemen, bidang keuangan, tata usaha, pembekalan, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Asalkan kita menguasai teknologi tersebut dengan baik. Mungkin itu, Bu, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, Yuda. Walaupun intinya sama, tapi kan cara penyampaian dari bahasanya juga ada perbedaan. Satu kelompok lagi deh, coba kelompoknya Nur. Iya, gimana? Ya. Saya izin, bahkan sebentar, Bu Guru. Oh, boleh, nggak pakai lama ya, kan deket. Ayo, nanti kembali lagi ditunggu. Ya, silakan. Kelompoknya Nur nih, satu lagi kelompok aja. Silakan Nur. Ya. Terima kasih, Bu. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya dengan Bu Eli. Hasil jawaban dari diskusi kami melalui LKPD adalah 1. Pihak-pihak yang menjalankan administrasi yaitu administrator, yaitu orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Yang kedua, ada manajer. Manajer adalah seorang pemimpin dalam suatu organisasi dengan latar belakang, karakteristik, dan ciri-ciri budaya yang berbeda. Yang ketiga, ada staf atau asisten, yaitu pegawai yang mengurusi semua kegiatan kantor yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan yang ada di kantor. Yang keempat, ada worker atau pekerja, yaitu seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa uang maupun bentuk lainnya. Untuk soal nomor 2, dengan hadirnya teknologi yang terus berkembang,
akan sangat mempermudah dan mempercepat pengelolaan unsur-unsur administrasi, yaitu pengelolaan organisasi, manajemen, organisasi, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan hubungan masyarakat, asalkan kita menguasai teknologi tersebut dengan baik. Mungkin itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok saya dengan Eli. Terima kasih. Makasih Nur, semuanya jawabannya bagus dan Ibu yakin itu kalian mudah mencarinya di internet ya, walaupun cara penyampaiannya berbeda tapi intinya sama. Baik, coba yang lain yang tadi belum ngomong ya, kita simpulkan dari hasil diskusi yang tadi. Ada yang bisa memberikan masukan untuk memberikan kesimpulan? Kesimpulan tentang hasil diskusi. Bentar ya, Ibu tayangkan lagi. Nah, ini kesimpulannya apa? Yang pertama tentang administrasi. Jadi pihak-pihak yang menjalankan administrasi, siapa yang mau memberikan masukan? Silakan. Nining, Sriningsih, atau Arif Abu. Silakan. Oleh ke belakang ya Arif ya. Siapa Rina? Bisa memberikan kesimpulan, Rin? Halo? Iya, Ibu. Kalau menurut saya, administrasi usaha itu sangat penting, Bu, agar nanti filenya itu masih bisa dibuka di tahun kemudian. Ya, bagus. Jadi pihak-pihak yang menjalankan administrasi juga itu harus menjalankan administrasinya secara maksimal ya. Baik, ada lagi? Siapa Maaf, lagi? Bu. Ya, Bu Tadi Ning. aku nggak dengar, Bu. Oh, suaranya putus-putus, Ning. Iya, Bu. Aduh, di sini hujan, Bu. Ya Allah. Tapi masih nanti bisa dilihat di yang Ibu share ya, di grup ya. Nanti bisa setelah pelajaran ini ditanyakan kepada teman-teman yang lain ya. Baik, sekarang ada yang mau ditanyakan? Dari yang udah Ibu sampaikan? Adakah yang mau bertanya? Sayangku, cintaku, negeriku, Indonesiaku, anak-anakku yang baik, soleh, soleha. Atau sudah cukup paham? Saya Paham, Bu. Bu. Ya. Bu, kalau misalnya pelaku usaha itu tidak melakukan administrasi usaha dengan tertib, kira-kira nanti apa yang terjadi terhadap usahanya, Bu? Baik, terima kasih sekali Sri Ningsih. Pertanyaan yang sangat bagus. Coba di antara kalian, ada yang bisa menjawab, membantu menjawab pertanyaan dari Sri Ningsih? Ayo, Nur, Yuda, ayo Yuda. Ada Iya, yang Bu. menyampaikan? Iya, Bu. Menjawab pertanyaan Ningsih? Jika sebuah usaha tidak menjalankan administrasi dengan baik, pasti akan mengganggu jalannya usaha tersebut. Nah, hal ini kalau tidak disikapi atau tidak ditindaklanjuti, pasti akan berdampak pada aspek-aspek yang lain. Misalnya bisa jadi kalau tidak tertib administrasi keuangan bisa menyebabkan kebangkrutan dan mungkin bisa jadi bangkrut itu, Bu, mungkin seperti itu. Iya. Ya, bagaimana Sri? Sudah ada gambaran? Abu, tambahkan Abu. Silakan Abu. Sudah kembalikah Abu? Sudah, Bu. Coba tambahkan. Ya, kalau perusahaan tidak punya administrasi, biasanya perusahaan tersebut mulai dari awal sampai akhirnya pun tidak teratur, Ibu. Jadi semuanya serba dadakan. Yang ini dadakannya nggak enak, Bu. Kalau yang dadakan enak kan apa namanya itu ya? Apa yang rujak dadakan, sambal dadakan itu enak ya? Administrasinya tidak ada sama sekali, misalkan berarti apa namanya perusahaan tersebut tidak punya aturan yang tetap sehingga nanti
orang-orang yang di dalamnya pun semaunya sendiri, Ibu. Itu jawaban saya, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi tidak Mau nambah, beraturan. Bu. Iya, gimana? Mungkin kalau tidak lengkap administrasinya, kita tidak bisa pinjam uang ya, Bu ya? Nah, betul sekali. Itu salah satunya ya, karena kalau kita punya usaha, itu salah satunya yang diminta administrasinya adalah laporan keuangan. Kalau kita nggak punya, betul sekali ya. Tuh, ada masukan lagi. Bagaimana, Sri Ning? Sri, sudah cukup jelas? Yang lainnya cukup jelas? Iya, Bu. Berarti hukumnya wajib ya, Bu? Wajib, bukan sunnah ya. Karena kalau misalnya tidak wajib, ya berantakan ya. Itu intinya, efektif dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ya. Baik, anak-anak, materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Ya, terima kasih semua sudah aktif, sudah bisa diskusi dengan baik. Ya, berikutnya, nih, sebelum menutup pertemuan kali ini, Ibu ingin berikan, nah ini pertanyaan ya. Ada yang bisa memberikan jawaban dan Ibu harapkan tadi yang belum ngomong silakan ngomong menjawab pertanyaan ini. 2 orang. Ini untuk Ibu ingin tahu sejauh mana kalian semuanya bisa menyerap materi yang Ibu berikan. Nomor 1, apakah perbedaan organizing dan coordinating dalam fungsi administrasi usaha? Tadi di slide yang tadi Ibu sudah tayangkan ya. Siapa? Yang nomor 1 yang mau menjawab, dan nomor 2, ayo yang belum ngomong nih. Eli, ayo Eli. Mana Eli? Adakah? Eli? Atau Endra? Hodijah kemana ya? Hodijah? Ada, Bu. Lapar, belum sarapan, Bu. Aduh, kasihan amat. Nanti setelah pelajaran ini langsung ke kantin ya. Nanti Ibu kasih traktiran. Jawab pertanyaan ini. Silakan. Enggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Aduh. Saya, Bu, mau jawab, Bu. Oke, baik. Nih yang dapat traktiran nih. Silakan. Jawab nomor 1 ya, Bu ya. Ya, silakan. Ya. Apakah perbedaan organizing dan coordinating dalam fungsi administrasi usaha? Organizing adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan coordinating itu merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mungkin itu, Bu, menurut kami. Baik sekali, udah. Nanti tagih Ibu setelah pelajaran ini ya, kita ke kantin. Iya, Bu. Asik. Satu lagi, pertanyaan kedua nih, siapa yang mau mendapatkan traktiran? Saya, Bu. Iya, silakan. Ditraktir nanti ya, Bu? Ya, silakan. Nanti ditraktir. Pertanyaan nomor 2, menurut saya itu yang pertama adalah untuk mengetahui posisi keuangan suatu usaha dalam suatu periode. Kemudian kedua, itu untuk mengetahui keuntungan dan kerugian usahanya dalam suatu periode. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui maju mundurnya usaha yang dijalankan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui persediaan awal dan akhir barang produk yang dijualnya. Itu, Bu, jawaban saya. Bagus sekali ya. Jadi yang berdua tadi yang menjawab siap, nanti setelah pelajaran ini selesai Ibu traktir kantin ya. Asik. Yang lain nanti giliran berikutnya, pertemuan berikutnya, kalau yang bisa menjawab pertanyaan nanti dikasih traktiran ya. Baik, terima kasih semuanya. Nah, ini supaya lebih semangat kita sebelum menutup
pelajaran pertemuan kali ini. Kita nyanyi bersama-sama lagu nasional ini dari Sabang sampai Merauke. Ayo ketua kelas kita dipimpin 1, 2, 3-nya. Ketua kelas, Yuda. Ya Bu, teman-teman, mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia menjunjung kasih ya, senangnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti akan Ibu sampaikan tentang perizinan usaha, ya. Nah, tugas untuk kalian nanti pertemuan berikutnya kalian sudah menyiapkan tugasnya. Kalian cari minimal 2 contoh perizinan usaha, ya. Ingat tugasnya, don't forget about this, oke? Nah, ya Bu. Baik, ya, diingat-ingat nanti saling mengingatkan ya. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kali ini, pertemuan kali ini kita bersama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana ya. Luar biasa ya. Yang ditraktir Pak Ujang sama Pak Yuda. Iya, tunggu. Mohon masukannya Bu Agustin, Pak Khairul, Pak Rahman. Pak Khairul dulu, monggo Pak Khairul. Ya, terima kasih Rahmat. Bapak Ibu, selamat Bu Ana. Bisa terang suara saya ya? Ya, alhamdulillah kedengaran jelas Pak. Mudah-mudahan tinggal ngadep lagi. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah cara Ibu menyampaikan materi, cara mengajar ini sudah komunikatif, ceria, kemudian juga interaktif dengan siswa juga dapat. Yang diajarkan adalah masalah karena pengalaman mengajarnya sudah lama semua ya. Jadi saya kira itu sudah bisa mengatur ritmenya dan cara menyapa siswa ini sudah untuk gurunya kan sudah fokus semua. Yang perlu saya sampaikan adalah kronologis pembelajaran. Jadi Ibu Ana ini menyampaikan materi ini yang sistematis, ini perlu disusun lagi. Satu contoh pada saat setelah menaikkan satu slide, kemudian kembali pada pertanyaan yang seharusnya itu ditanyakan pada saat diabsorpsi. Satu contoh seberapa pentingnya administrasi pada umumnya. Ini seharusnya ditaruh di absorpsi. Kemudian kalau memang jangan mau menayangkan antara video kemudian PPT itu ditaruh di mana saja. Jadi jangan pada saat sudah menerangkan 2 slide kemudian menayangkan video lagi.